Kereta terakhir dari peron 7. Malam itu kota diguyur hujan deras. Lampu-lampu jalan bergetar dalam pantulan genangan air. Rio 28, seorang pegawai desain yang ambisius tapi dingin, bergegas keluar dari kantor. Ia melirik jam tangannya, 23.37. Masih sempat, gumamnya. Kereta terakhir biasanya lewat 23.45 dari stasiun kota. Hampir terjatuh karena jalan licin. Rio berhasil sampai ke stasiun. Tapi, aneh, petugas loket tak terlihat. Peron kosong, lalu terdengar suara. Kereta terakhir sudah lewat, Mas. Suara petugas tua itu pelan dan dingin. Tapi saat Rio melihat jam dinding, tertulis 23.42. Belum sempat bertanya lebih lanjut. Rio mendengar suara peluit dari kejauhan. Bukan dari peron utama, tapi dari peron 7, sisi stasiun yang selalu ditutup pagar. Tempat itu gelap, berdebu dan penuh coretan, dilarang masuk. Tapi pagar malam itu terbuka. Rio berdiri di peron yang seharusnya sudah mati. Perlahan dari kabut tipis muncul kereta tua berwarna hitam arang. Dengan sorot lampu kuning redup dan badan berkarat. Tanpa pikir panjang ia naik. Hujan makin deras. Di dalam kabin, seorang wanita tua duduk diam menghadap jendela. Matanya kosong menatap keluar. Seorang anak kecil, menggambar dengan krayon merah. Seorang pria berpakaian seperti tahun 80-an. Duduk kaku memegang jam saku. Udara dalam kabin terasa dingin. Tapi bukan dingin biasa. Dingin seperti ditarik dari dalam dada. Ia melirik gambar si anak kecil. Kereta terbakar, orang-orang berteriak, dan sebuah jam menunjukkan pukul 23.45. Kereta berjalan, tapi Rio mulai menyadari, ini bukan jalur biasa. Di luar jendela tak ada kota. Yang terlihat justru hutan kering terbakar, terowongan gelap yang berdarah dari atas dinding. Dan sesekali, dirinya sendiri, duduk di kantor, tertidur di meja. Rio berdiri gemetar, ia mendekati kondektur seorang pria tinggi mengenakan seragam tua. Tapi saat pria itu menoleh, ia tidak punya wajah. Wajahnya hanyalah lubang hitam, berputar seperti pusaran air, dan dari dalamnya keluar suara berbisik. Selamat datang di kereta kenyataan kedua. Di sini semua keputusan yang kau abaikan, hidup kembali. Rio mundur. Nafasnya berat, tangannya bergetar. Ia berlari ke pintu, tapi tak bisa dibuka. Kakek berpakaian 80-an membuka suara. Aku mati karena tidak mau pulang waktu anakku menelpon. Dan sekarang, aku harus mengulang itu selamanya. Wanita tua berbisik. Aku naik kereta ini setiap malam. Berharap bisa bicara dengan anakku sekali saja. Dan si anak, aku cuma mau bilang mak sebelum semuanya terbakar. Rio terduduk, kepalanya pusing. Tiba-tiba ia mendengar suara notifikasi HP dari kantongnya. Pesan baru dari Dimas. Ri, lo lagi di mana? Gue butuh cerita, gue capek bro. Rio kaget. Itu pesan dari Dimas, sahabat lamanya yang meninggal 2 tahun lalu karena bunuh diri. Kenapa pesan ini muncul sekarang? Rio menangis. Dulu ia memang mengabaikan pesan terakhir Dimas karena terlalu sibuk lembur. Ia berpikir bisa membalas nanti. Tapi nanti tak pernah datang. Lubang hitam dari wajah kondektur berbisik lagi. 1 kesempatan untuk kembali. Tapi kau harus memilih 1 penyesalan dan memperbaikinya. Jika gagal, kau tetap di sini selamanya, Rio menjerit. Aku ingin bicara sama Dimas, aku mau balas. Aku nggak mau kehilangan dia lagi. Kereta bergetar keras, dunia menjadi putih. Lalu hitam total, Rio terbangun di meja kantornya. Nafasnya terengah, HP-nya bergetar. Ri, lo lagi di mana? Gue butuh cerita, gue capek bro. Jam menunjukkan, 23.39. Rio menatap layar. Dengan tangan gemetar, ia mengetik cepat. Gue dengerin, Dim. Lo di mana? Gue nyamperin sekarang. Langit masih hujan. Tapi Rio berlari keluar dari kantor. Menuju tempat di mana ia bisa menyelamatkan 1 nyawa. Dan menebus 1 penyesalan. Kereta hitam masih berjalan. Menunggu penumpang baru, yang hidupnya penuh. Nanti yang tak pernah datang.